Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Kelas 8, selamat berjumpa kembali di pelajaran PAI. Ibu akan membahas materi pelajaran PAI semester 1 ini. Yang Ibu sampaikan adalah resume pelajaran tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Pembahasan materi ini tentunya mengacu kepada kompetensi dasar yang dikehendaki dan hendak dicapai dalam pelajaran ini. Mari kita masuk ke bab 1, yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Sini ada pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul setiap kurun. Beriman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga dari rukun iman yang 6 atau arkanul iman. Umat Islam diwajibkan beriman kepada seluruh kitab suci. Itu ada di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Namun, beriman kepada kitab suci selain Al-Quran hanyalah beriman dalam arti hanya mempercayai dalam hati dengan yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya selain Al-Quran. Apa saja? Yaitu 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam tanpa harus mengikuti dan mengamalkan isi ajarannya. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang sudah tidak sempurna lagi isinya. Sudah banyak perubahan dan penyelewengan. Dasarnya apa? Ada di dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian, fungsi kitab-kitab Allah. Apa saja fungsinya? Sebagai apa? Yaitu sebagai petunjuk dan pedoman hidup agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sekarang kita masuk ke pembahasan kitab Taurat. Taurat dalam bahasa Ibrani artinya Torah, yang artinya instruksi atau perintah. Dalam bahasa Arab, At-Taurah artinya kitab pertama dan bagian perjanjian lama di Alkitab Kristen. Kitab Taurat adalah bagian penting dari kitab suci orang Yahudi. Sebenarnya kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, bukan untuk agama Yahudi, melainkan untuk umat Islam pada waktu Nabi Musa. Kitab Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi sudah tidak asli lagi, karena sudah dirubah oleh kaum Yahudi. Kitab Taurat yang sebenarnya adalah kitab Allah atau kitabullah yang berisikan syariat atau hukum dan kepercayaan yang benar yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian, kitab Taurat diturunkan kira-kira ke abad 12 sebelum Masehi. Diturunkan di suatu tempat bernama Israel dan Mesir. Tempatnya di Bukit Tursina. Adapun pokok-pokok ajaran dalam kitab Taurat adalah yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina.
8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Selanjutnya mari kita bahas tentang kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Zabur adalah persamaan dengan istilah Ibrani, jumro, maksudnya lagu atau musik. Zabur diturunkan oleh Allah di Palestina kepada Bani Israel melalui utusannya bernama Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk bangsa Israel atau umat Yahudi di daerah Yerusalem yang ditulis dalam bahasa Kibti. Dalil naklinya ada dalam Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kalian bisa lihat surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 55. Kalian baca ayatnya, perhatikan terjemahnya. Kitab Zabur merupakan kitab Allah atau kitabullah juga yang diturunkan setelah kitab Taurat, yaitu diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi pada malam ke-12 Ramadan, yakni 482 tahun setelah kitab Taurat diturunkan. Adapun isi pokok kandungan kitab Zabur yaitu 1. Nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. 3. Ratapan dan doa individu. 4. Nyanyian untuk raja. Mari kita bahas tentang kitab Injil. Kitab Injil berasal dari bahasa Yunani. Angelio, yang berarti kabar gembira. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Injil. Yang dimaksud kabar gembira yaitu karena Nabi Isa alaihissalam menggembirakan umatnya bahwa akan datang Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir. Kitab Injil pada awalnya ditulis menggunakan bahasa Suryani. Dalil naklinya ada di dalam Quran Surat Maryam ayat 30. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi kepada seorang nabi bernama Isa alaihissalam di daerah Yerusalem. Kemudian, pokok-pokok kandungan daripada kitab Injil adalah sebagai berikut. 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita bahas sekarang anak-anak sekalian mengenai Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran turun pada abad ke-7 Masehi dalam kurun waktu 611 Masehi sampai 632 Masehi. Kemudian ada fungsi Al-Quran adalah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang menjadi pedoman hidup juga untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Kitab Al-Quran juga memiliki kelebihan dan kesempurnaan dibanding dengan kitab-kitab yang lainnya, serta kitab yang sangat dipelihara hingga akhir zaman. Kemudian ada pokok-pokok yang terkandung di dalam Al-Quran, yaitu 1. Ibadah atau ubudiyah, yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam sekitarnya. Yang kedua, menyangkut masalah akidah atau keyakinan, yaitu berkaitan dengan keyakinan bahwa setiap manusia harus beriman, sebagaimana dalam rukun iman yang ke-6. 3. Ada juga ajaran tentang akhlak atau budi pekerti di dalamnya, yaitu menyangkut perilaku baik dan buruk, terpuji dan tercela. Kemudian yang keempat, ajarannya menyangkut tarikh. Apa itu tarikh?
tarikh yakni sejarah tentang kehidupan umat manusia terdahulu, dan banyak lagi isi pokok kandungan yang tidak sempat Ibu uraikan pada kesempatan ini. Anak-anakku sekalian, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Sebagai kitab suci yang terakhir, kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Sebagai umat Islam, maka wajiblah kita mempercayai kebenaran dan kelebihan kitab suci Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab lainnya. Di antara kelebihan tersebut diterangkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Silakan kalian bisa lihat Quran surat Al-Hijr ayat 9. Kalian baca ayatnya, kemudian perhatikan, hayati terjemahannya. Nah, selain itu juga, kewajiban utama adalah memahami dan menerapkan seluruh isi ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas tentang perbedaan kitab dengan suhuf ya, Nana. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disusun dan dibukukan secara sempurna. Sedangkan suhuf secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata sahifah. Artinya lembaran yang digunakan untuk media alat tulis menulis. Dengan kata lain, suhuf adalah berupa lembaran-lembaran wahyu Allah yang belum dibukukan. Adapun nabi-nabi yang menerima suhuf adalah yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 10 suhuf. Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf juga. Dalil naklinya ada di dalam Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, sekarang hikmah beriman kepada kitab suci anak-anak. Hikmahnya adalah 1. Memperoleh petunjuk tentang baik dan buruk, benar dan salah, sehingga manusia tidak tersesat. Kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan melalui upaya agar terus membaca dan memahami seluruh isi kitab sucinya. Yang ketiga, menjadi manusia yang lebih mulia, karena sikap dan perilaku yang mulia itu adalah terbimbing oleh nilai-nilai luhur dalam ajaran kitab sucinya. Yang keempat, kehidupan manusia akan lebih damai, tentram, dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, karena masing-masing saling berlomba dalam amal kebaikan. Yang kelima, hidup semakin termotivasi untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, karena Allah menjanjikan surga dan kenikmatan lainnya. Sekarang, bagaimana cara mengimani kitab suci Al-Quran yang benar? Cara mengimani kitab suci Al-Quran adalah dengan cara mempercayai dalam hati mengenai kebenaran kitab suci Al-Quran. Dan kita senantiasa membacanya setiap waktu dan mengamalkan seluruh isi ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Siap kan? Siap kita mengamalkan? Kita membaca Al-Quran setiap waktu? Siap, harus siap. Ya, demikian yang mampu Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya, di luar materi ini, Ibu sampaikan beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama, silahkan kalian siapkan dulu alat tulisnya. Pertanyaannya nanti kalian isi, kalian jawab, kemudian kirim melalui WhatsApp saja. WhatsApp Ibu. Ya. Pertanyaan yang pertama, 1.
Jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. 2. Sebutkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah. 3. Sebutkan kitab-kitab dan Rasul yang menerimanya. 4. Sebutkan dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ibu ulangi ya, nomor 4. Sebutkan dalil nakli, bukti kemurnian Al-Quran. Itu ada di dalam Quran surat apa? Tadi Ibu sudah jelaskan. Yang kelima, jelaskan perbedaan antara kitab dengan suhuf. 6. Sebutkan dalil nakli tentang kitab dengan suhuf. 7. Jelaskan bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab selain Al-Quran. 8. Jelaskan bagaimana cara beriman kepada kitab Al-Quran. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Kita baca doa akhirul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.